Pernah gak sih lo kepikiran, enak ya kalau duit yang kerja buat kita, bukan kita yang kerja buat duit. Bangun pagi bukan karena alarm yang maksa, tapi karena kita memang mau bangun. Dan yang lebih gila lagi, rekening tetap nambah walaupun kita lagi santai, lagi tidur, atau lagi nongkrong tanpa mikirin kerjaan. Dulu gue juga mikir kayak gitu, dan jujur aja, gue nganggep itu cuma mimpi atau sesuatu yang cuma bisa kejadian ke orang-orang yang udah punya privilege dari awal, yang lahir di keluarga kaya, atau yang punya modal gede. Gue sempat ngerasa itu bukan dunia gue. Tapi makin kesini, gue mulai sadar kalau ternyata konsep itu bukan soal siapa yang paling kaya di awal, tapi siapa yang paling konsisten di tengah jalan. Awal perjalanan gue tuh nggak keren sama sekali. Nggak ada cerita langsung cuan gede atau tiba-tiba kaya. Justru sebaliknya, kecil banget. Gue cuma mulai dari nyisihin sebagian kecil gaji, kadang 10%, kadang bahkan lebih kecil karena tergoda kebutuhan lain. Dan di fase itu, rasanya kayak, ini ngaruh nggak sih? Karena tiap kali gue lihat hasilnya, hampir nggak ada perubahan signifikan. Investasi naik dikit, terus turun lagi. Dividen kecil banget sampai kadang nggak berasa. Returnnya jauh dari kata wow. Bahkan kalau dipikir-pikir, uangnya kalau dipakai jajan mungkin lebih terasa manfaatnya saat itu. Di titik itu gue ngerti kenapa banyak orang akhirnya berhenti. Karena secara logika sederhana, usaha yang lo lakukan gak sebanding sama hasil yang lo lihat dalam jangka pendek. Lo jadi ngerasa buang waktu, buang tenaga, bahkan buang kesempatan buat nikmatin hidup sekarang. Dan jujur, gue juga sempet ada di fase itu. Ngerasa pengen berhenti dan balik ke pola lama. Dapat uang, habisin, repeat. Karena itu lebih instan dan terasa. Tapi ternyata masalah utamanya bukan di hasil investasinya, melainkan di ekspektasi gue sendiri. Gue pengen hasil cepat dari sesuatu yang memang didesain untuk jangka panjang. Gue memperlakukan investasi kayak sprint, padahal ini maraton panjang yang nggak kelihatan garis finishnya dalam waktu dekat. Dan disitulah banyak orang kejebak. Mereka berhenti bukan karena strateginya salah, tapi karena mereka nggak sabar nunggu hasilnya. Sampai akhirnya gue nemu satu konsep sederhana yang benar-benar ngerubah cara gue melihat semuanya, yaitu efek bola salju. Bayangin lo lagi di atas bukit salju dan lo mulai bikin bola kecil. Di awal, lo dorong susah banget, capek, dan bola itu hampir nggak nambah besar. Tapi begitu bola itu mulai gede, setiap dorongan kecil yang lo kasih jadi punya efek yang jauh lebih besar. Dan di satu titik, bola itu bahkan bisa jalan sendiri tanpa lo dorong terlalu keras. Di dunia investasi, ini terjadi karena yang namanya compound interest. Uang lo bukan cuma berkembang, tapi hasil dari perkembangan itu ikut berkembang lagi. Jadi pertumbuhannya bukan linear, tapi eksponensial. Awalnya memang kecil banget, bahkan hampir nggak kelihatan. Tapi semakin lama, efeknya mulai terasa. Dari yang awalnya cuma nambah puluhan ribu, jadi ratusan ribu, lalu jutaan, dan seterusnya. Dan menariknya, di fase awal itu justru yang paling berat secara mental. Karena lo harus percaya sama sesuatu yang belum kelihatan hasilnya. Gue mulai sadar kalau kunci dari semua ini bukan di berapa cepat gue kaya, tapi di berapa lama gue bisa konsisten. Karena di permainan ini, waktu adalah aset terbesar. Semakin lama lo bertahan, semakin besar efek bola saljunya. Dan di titik tertentu, lo bakal sampai ke fase di mana hasil investasi lo mulai terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari situ gue mulai ngerti jawaban dari pertanyaan yang sering banget muncul. Kapan sih penghasilan investasi bisa ngalahin gaji? Banyak orang mikir ini soal waktu, misalnya 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Padahal sebenarnya ini soal angka. Sederhananya, ketika penghasilan pasif lo sudah bisa menutup kebutuhan hidup lo, disitulah investasi lo mengalahkan gaji. Misalnya pengeluaran lo 5 juta per bulan. Berarti lo butuh investasi yang bisa menghasilkan minimal 5 juta per bulan juga. Kalau kita pakai asumsi return rata-rata sekitar 6% per tahun,
itu berarti lu butuh kurang lebih 1 miliar rupiah. Angka yang kelihatannya besar dan mungkin bikin banyak orang langsung minder atau ngerasa nggak mungkin. Tapi yang sering orang lupakan, nggak ada yang nyuruh lo punya 1 miliar itu besok. Semua orang yang sampai di titik itu hampir pasti mulai dari kecil juga. Dan yang menarik, selama perjalanan menuju angka itu, hidup lo udah berubah duluan. Lu jadi lebih disiplin karena harus konsisten nyisihin uang. Lu jadi lebih sadar kemana uang lo pergi. Lu mulai mikir panjang sebelum ngeluarin uang. Tanpa sadar, lu lagi ngebangun versi diri lo yang lebih kuat secara finansial. Dan itu dampaknya nggak cuma ke rekening lo, tapi juga ke cara lo ngambil keputusan dalam hidup. Bahkan sebelum lo benar-benar sampai di titik di mana investasi lo bisa nutup semua kebutuhan, lo udah ngerasain sebagian kebebasan itu. Lo gak lagi gampang panik kalau ada pengeluaran mendadak. Lo punya cadangan, lo punya buffer. Dan yang paling penting, lo punya pilihan. Lo gak lagi sepenuhnya tergantung sama satu sumber penghasilan. Di titik itu, kerja mulai berubah makna. Bukan lagi sesuatu yang harus lo lakukan demi bertahan hidup, tapi sesuatu yang lo pilih karena lo mau. Bisa jadi lo tetap kerja, tapi dengan tekanan yang jauh lebih kecil. Atau bahkan lo punya keberanian buat pindah jalur, coba hal baru, atau ngejar hal yang selama ini lo tunda. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan awal, kapan investasi bisa ngalahin gaji? Jawabannya bukan sekedar tentang waktu atau angka di rekening, tapi tentang proses panjang yang ngebentuk lo di sepanjang jalan. Karena pada akhirnya, yang bikin orang sampai ke titik itu bukan karena mereka paling pinter atau paling beruntung, tapi karena mereka cukup sabar untuk terus jalan, bahkan ketika hasilnya belum kelihatan. Dan realitanya, kebanyakan orang berhenti justru di fase paling krusial, yaitu tepat sebelum efeknya mulai terasa. Mereka udah capek duluan di saat bola saljunya baru mau membesar. Padahal kalau mereka tahan sedikit lagi, hasilnya bisa berubah drastis. Kalau lu sekarang lagi di fase di mana semuanya masih terasa kecil, lambat, dan gak signifikan, itu bukan tanda kalau lu gagal. Itu justru tanda kalau lu lagi ada di fase yang sama seperti semua orang yang akhirnya berhasil. Bedanya cuma satu, apakah lu bakal terus lanjut atau lu memilih berhenti. Karena di perjalanan ini, keputusan kecil yang lu ulang setiap bulan, setiap tahun, itu yang nantinya nentuin apakah suatu hari nanti lu bakal benar-benar punya kebebasan finansial atau tetap berada di siklus yang sama.